Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini gue akan ngebahas sebuah film. Film ini adalah film drama Korea yang mungkin menurut gue sih seru ya. Ini kali pertama gue nonton drama Korea secara full dari part pertama ya, karena emang baru filmnya baru episode pertama baru keluar. Nah, kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang berjudul menceritakan seorang pendeta yang bernama Pontifex. Dia adalah seorang pendeta yang sangat sakti. Tiba-tiba dia bereinkarnasi lalu masuk ke tubuh salah satu anggota grup Will Anime Idol yang bernama Yongwoo. Mau tahu ceritanya? Lanjut saja, bye. Tanpa basa-basi dan tanpa banyak nanya, langsung saja ke ceritanya, bray. Cerita diawali di tempat ibadah terlihat Pontifex sedang berdoa dengan rekannya untuk menjadikan temannya menjadi pendeta. Di saat acara pengangkatan itu sedang berjalan, ada seorang anak laki-laki yang menjatuhkan lilin di tempat tersebut. Asisten Pontifex pun memarahi bocah itu, namun si Pontifex menenangkannya. Si Pontifex pun meminta bocah itu untuk maju ke depan dia. Ternyata kaki si bocah itu sedang terluka. Si Pontifex pun langsung menyentuh kepala si bocah ini nih, dan lukanya langsung sembuh, bro. Di saat pengobatan, lalu datanglah seorang wanita yang menjemput si Pontifex. Menggunakan kuda, ternyata ada seorang remaja di luar sana yang sedang dirasuki oleh iblis. Si Pontifex pun mengobatinya dengan tangan yang didekatkan ke kepala si remaja itu. Alhasil ternyata remaja itu bisa disembuhkan juga. Si pendeta menjelaskan ke wanita yang menjemputnya dengan kejadian ini bahwa iblis hitam akan datang lagi. Tanda-tandanya sudah terlihat dan sudah terjadi. Dari pembicaraan itu, tiba-tiba gunung meletus. Ternyata gunung meletus ini meledak bahwa peperangan iblis dengan pasukan yang beriman sedang terjadi peperangan yang hebat. Hal itu membuat si Pontifex atau si pendeta langsung menyusul dan membantu kawan-kawannya. Si pendeta pun diserang oleh si iblis dengan pertarungan yang lumayan epik, nggak kalah jauh lah seperti tawuran anak-anak SMA by one gitu, bye. Pontifex terkena sambitan pedang iblis, tapi ya seperti pemeran pada umumnya ya, dia langsung bangkit. Dan di saat ingin membunuh nih iblis nih ya, malah si Pontifex ini puyeng lupa seperti nggak sarapan kali ya. Scene pun berpindah ke sebuah pentas dance yang akan dilaksanakan di Korea yang tiba-tiba waktu berhenti. Tiba-tiba si Pontifex berinkarnasi ke tubuh pria yang bernama Yongju, salah satu anggota grup Will Anime Idol. Pontifex pun bingung dengan apa yang sedang terjadi karena melihat tubuh dia memakai pakaian yang terlihat terbuka. Hal itu membuat si pendeta ini tidak terbiasa. Waktu pun berjalan. Terlihat banyak tim yang memaksa Wong Yu atau si Pontifex di dalam tubuhnya ini nih untuk cepat naik pentas. Hal itu membuat si Pontifex di dalam tubuhnya Wong Yu bingung dan menanyakan iblis ke grup anime ini nih. Timnya pun tidak mendengarkan perkataan Yongwoo karena dia pikir ini adalah lelucon atau bercanda gitu, bay. Hal itu membuat semuanya bingung dari tim dan pelatih hingga terjadi sedikit cekcok lah. Pentas dance pun dimulai secara langsung di televisi dan media nasional, disaksikan juga oleh seluruh penonton. Di panggung terlihat Yongwoo hanya berdiri tanpa dance sedikit pun. Namun saat dance berlangsung di panggung, tiba-tiba si Wong Yu ini nih berteriak mengatakan tidak bisa menari, katanya gitu kan. Hingga membuat pentas dance itu berhenti, wait, dan membuat semua orang tuh di sana terdiam. Hal itu membuat semua orang dan termasuk timnya marah pada Yongwoo. Mereka pun dipanggil oleh manajer Bung Lee, namanya si Bu Lee ya. Terlihat di saat menuju ke kantor manajer Bu Lee, ada seorang wanita yang bernama Nona Kim atau Kim Dae dari MF Entertainment yang sedang memata-matai grup Will Anime. Ternyata si Kim Dae ini adalah seorang fanbase-nya si Yongwoo gitu, weh. Setelah tiba di kantor agensi Bully, lihat si Yongyu ini masih dingin, woi, karena masih bukan menjadi dirinya, dan menjelaskan kepada Bully dan timnya akan kejadian yang dialami, tapi semuanya tidak percaya, woi, membuat Bully ini meminta kepada timnya untuk membawakan Yongyu segera ke rumah sakit. Di saat di rumah sakit,
Yongwoo pun bercerita sendiri dan menyadari kalau adanya perpindahan dunia. Dia pun bingung dengan apa yang sedang terjadi padanya dan berpikir untuk bisa kembali ke alamnya. Namun saat di ruangan tunggu, si Yongwoo ini malah berdoa membuat orang-orang di sekitar bingung. Di saat ganti pakaian, sebelum dia diperiksa oleh dokter, dia menguji kekuatan dengan cara melukai tangannya sendiri. Ternyata masih bisa sembuh secara cepat. Di saat menuju pulang, si Yongwoo ini dihadang oleh bocah yang terlihat tangannya yang dibaluti oleh kain medis. Si Yongwoo ini menyembuhkan tangan bocah itu, alhasil langsung sembuh weh. Lihat tangan bocah itu melambaikan tangan ke Yongwoo. Tibalah dia ke tempat tinggal timnya. Hal itu membuat si Yong kaget nih, karena di ruangan mereka sangat kotor. Hal itu membuat Yong tidak betah atau tidak nyaman dan memutuskan untuk tidur di luar. Di keesokan harinya, dia dipanggil oleh manajernya. Ternyata tujuan manajer ini adalah membubarkan grup ini karena sudah membuat kekacauan hingga pemutusan kontrak. Manajernya pun bercerita, selama 5 tahun grup anime didirikan belum pernah menghasilkan apapun dan berdalih lah bla 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 gitu kan. Namun tiba-tiba asisten memberitahu bahwa grup girl anime lagi trending dan sedang dicari oleh beberapa media. Hal itu membuat grup anime tidak jadi bubar. Hal itu membuat beberapa berita mengundangnya secara langsung. Pertanyaan demi pertanyaan pun ditanyakan, yang membuat si Yongwoo ini berkata jujur dan menceritakan semua yang dialaminya, termasuk tinggal di rumah di kamar yang sempit yang ditinggali oleh grup girl anime ini. Tiba-tiba lampu berkedip, menandakan gempa. Hal itu membuat si pontifex atau pendeta ini atau si Yongwoo lah, dia mengingat bahwa orang-orang dalam bahaya karena para iblis akan menyerang. Si Yongwoo pun pergi dan melihat iblis yang menyerupai manusia. Dia pun mengejarnya, tapi karena keterbatasan akses dan dihadang oleh penjaga, dia tidak bisa mengejar iblis tersebut. Setelah mau diusir, ada si Kim Dae yang menolong dia dan mempercayai kalau dia bukan si Yongwoo dan bertanya di mana si Yongwoo sebenarnya gitu kan. Nah, bagi kalian yang pengen part 2-nya, support gue dengan subscribe dan komen ya.